Perkenalkan, nama saya Keisha Jesi Putri Salsabila dengan NIM 25111744144. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan karakter di sekolah dasar. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama seorang guru dari sekolah dasar. Bisa diperkenalkan dulu namanya? Oke, saya seorang guru dari Sekolah Dasar Negeri 1 Bangsri. Saya ngajar sudah sekitar 20 tahun. Apalagi yang perlu diperkenalkan? Nama. Oh iya, untuk nama saya Rukayati. Saya biasa di sekolah dipanggil oleh anak-anak itu dengan sebutan Bu Oka. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa nih definisi pendidikan karakter yang paling relevan untuk konteks pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya, pada dasarnya pendidikan karakter itu suatu upaya atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika itu pada siswa. Kemudian pendidikan karakter itu pada dasarnya bukan hanya terkait dengan pengetahuan saja, akan tetapi lebih pada tentang bagaimana nilai moral dan etika siswanya dalam diintegrasikan, kemudian diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kalau pendidikan karakter yang relevan dengan kondisi kondisi bangsa saat ini itu lebih pada pendidikan karakter yang sesuai dengan Pancasila, kemudian pendidikan karakter yang sesuai dengan karakteristik kita sebagai bangsa. Bangsa Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang sopan santun, ramah tamah, seperti itu. Jadi pendidikan karakter yang mengacu pada penyamaan dengan Pancasila dan karakter bangsa. Lebih seperti itu, Mbak. Menarik nih. Seberapa penting sih sebenarnya menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter ini di tingkat sekolah dasar? Mengapa pendidikan karakter ini dianggap krusial pada usia ini? Dan apa dampaknya bagi perkembangan anak? Yang pertama terkait dengan mengapa pendidikan nilai-nilai karakter itu penting dan krusial di usia sekolah dasar ya Mbak. Pendidikan karakter ini krusial dan penting banget di sekolah dasar karena pada dasarnya anak-anak usia sekolah dasar itu merupakan masa emasnya atau istilahnya golden age ya. Karena pada usia anak sekolah dasar itu mereka mampu menyerap apapun yang dilihat, apapun yang diajarkan dan itu tertanam di bawah sadar mereka. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk menerima semua hal positif ataupun hal negatif. Nah, pada saat ini kita harus banyak-banyak menanamkan hal-hal positif agar mereka memiliki dasar yang positif, memiliki pola perilaku yang positif, yang kuat, sehingga pada kedepannya mereka akan memiliki kemampuan untuk bertahan, untuk beradaptasi dan memiliki karakter yang kuat, mentalitas yang kuat dalam menghadapi serta menyelesaikan setiap tantangan yang akan kedepannya mereka hadapi. Seperti itu, Mbak. Jadi mempersiapkan sejak dini. Untuk pengaruh pada perkembangan anaknya? Kalau pengaruh pada perkembangan anaknya dengan dari sejak usia sekolah dasar itu dikenalkan dengan pendidikan karakter, secara otomatis mereka akan membentuk secara mendalam, mereka akan mendalami secara mendalam terkait dengan hal-hal yang positif yang dia terima sejak sekolah dasar. Sebagai seorang guru SD, bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, empati dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari? Terkait dengan penanaman nilai karakter ini. Untuk penanaman nilai-nilai karakter seperti yang Mbak tanyakan tadi terkait kejujuran, kemudian tanggung jawab, empati, itu yang selama ini saya lakukan melalui beragam cara. Di antaranya dengan memberikan cerita yang inspiratif. Tentu cerita-cerita itu mengandung nilai pesan moral yang bisa diambil oleh anak. Kemudian selain memberikan cerita inspiratif juga dengan mengajak mereka diskusi terkait dengan dilema etika yang banyak sekali mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian terkait dengan pemberian tugas untuk melatih tanggung jawab mereka. Karena dengan seorang guru memberikan tugas, maka secara tidak langsung akan mendidik anak untuk melatih tanggung jawabnya. Mereka akan mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan
tugas yang sudah diberikan. Kemudian terkait dengan kejujuran di sekolah yang selama ini saya ajar, itu ada kantin kejujuran sehingga anak-anak sejak dini belajar untuk jujur dalam hal pembelanjaan gitu. Jadi apa yang dibeli oleh anak ya itu yang dibayarkan seperti itu. Kemudian yang paling utama terkait dengan penanaman karakter ini adalah kerjasama dengan orang tua. Karena dengan kerjasama orang tua kita bisa bersama-sama memantau di sekolah maupun di rumah. Ya, kemudian setelah itu juga menjadi memberikan teladan yang baik terkait dengan perilaku positif sebagai guru maupun sebagai orang tua. Seperti itu. Luar biasa, metode yang kreatif dan aplikatif. Namun kita tahu bahwa setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda. Bagaimana Ibu sebagai guru menghadapi keberagaman karakter siswa di kelas? Apakah ada pendekatan yang Ibu gunakan untuk menangani siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Kalau yang dalam menghadapi perbedaan karakter, pada dasarnya sebagai guru kita tahu nih, itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang mustahil untuk kita laksanakan. Karena pada dasarnya kita memiliki keyakinan bahwa setiap anak itu memiliki hal yang spesial, suatu yang unik misalnya. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu pasti berbeda, itu sudah suatu hukum alam gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan yang saya lakukan, lebih tepatnya 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara personal, kemudian yang kedua adalah pendekatan secara diferensiasi. Kalau secara personal itu saya berusaha melakukan pendekatan dengan anak secara pribadi, mulai dari menyapa, kemudian mengenal nama-nama mereka, meluangkan waktu di antara kesibukan untuk berbicara dan mendengarkan cerita-cerita mereka yang mungkin simpel tapi khas kekanak-kanakan mereka. Kemudian juga berusaha menggali minat dan bakat mereka secara personal. Kemudian kalau secara diferensiasi, lebih tepatnya pada menyesuaikan metode pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kami di kelas itu menerapkan metode sesuai dengan karakteristik anaknya. Jadi berbeda-beda menggunakan pendekatan diferensiasi. Setiap anak itu memiliki hak untuk menghasilkan produk sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran diberi tugas hasilnya tidak harus sama. Ada yang membuat video, ada yang membuat dalam bentuk cerita, ada yang dalam bentuk praktek, membuat sesuatu sesuai dengan materi yang kita ajarkan, sesuai dengan diferensiasi yang mereka punya. Seperti itu, kayak belajarnya pun. Okay. Namun kita hidup di era digital, tentu ada tantangan tersendiri. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam membentuk karakter siswa di era digital ini dan strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasinya? Untuk tantangan terbesar seperti yang Mbak ketahui juga ya, kita saat ini berada hidup di era digital. Era digital itu benar-benar luar biasa pengaruhnya terhadap pembentukan karakter siswa. Karena apa? Karena paparan informasi dari internet itu luar biasa tidak terkendali. Anak-anak saat ini bisa mengakses apapun yang mereka ingin tahu dengan internet. Nah, itu merupakan kendala yang luar biasa. Karena adanya paparan internet seperti itu membuat banyak konten-konten negatif yang bisa diakses oleh anak. Dan itu mempengaruhi karakter mereka secara keseluruhan. Kemudian bagaimana cara kami sebagai guru untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama adalah memberikan edukasi kepada anak, bagaimana berinternet yang positif, bagaimana berinteraksi dengan internet yang baik, yang aman, yang bermanfaat untuk mereka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengajak mereka untuk berdiskusi, karena pada dasarnya usia-usia anak sekarang itu usia kritis, karena mereka tidak mau kalau hanya diminta jangan dan dilarang. Maka kita perlu mengadakan diskusi agar mereka bisa menyampaikan bahwa konten seperti ini yang menarik untuk mereka, dan tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan bahwa konten-konten seperti apa yang positif yang bisa diajarkan. Kemudian selain itu juga dengan bekerja sama dengan orang tua mereka, karena kita tidak bisa 24 jam mengawasi. Nah, kerjasama dengan orang tua dalam memantau aktivitas online anak itu juga merupakan salah satu langkah kami agar paparan internet itu masih bisa terkendali. Seperti itu, sehingga tidak mempengaruhi karakternya terlalu negatif seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut dari tantangan paparan informasi yang tidak terkendali di internet,
solusi konkret apa yang bisa diimplementasikan di sekolah dan di rumah untuk melindungi siswa dari konten negatif tersebut? Kalau di sekolah lebih ke kebijakan dari pihak sekolah untuk mengintegrasikan kurikulum atau terutama pembelajaran itu dengan internet. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak mungkin memutus rantai anak untuk tidak berinteraksi dengan internet. Maka kita mengarahkan agar penggunaan internet itu menjadi ke arah yang lebih positif. Contohnya dengan memudahkan media pembelajaran dengan internet. Kita bisa menggunakan kuis atau mungkin ujian atau mungkin permainan dalam pembelajaran dengan internet. Selain itu juga literasi digital itu perlu kita biasakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler juga yang dilakukan di sekolah yang berhubungan dengan perkembangan teknologi sehingga anak itu bisa terarah dalam memanfaatkan internet. Kemudian kalau dalam kerjasama dengan orang tua itu juga karena tidak semua orang tua itu kan melek dengan internet nih, maka kita perlu memberikan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada orang tua terkait dengan pemanfaatan literasi digital, pemanfaatan internet agar mereka tahu dan bisa memantau aktivitas online anak-anaknya pada saat di rumah seperti itu. Wah, solusi yang sangat komparatif Ibu. Kita membahas banyak tentang pentingnya pendidikan karakter dan bagaimana menanamkannya di sekolah dan di rumah. Namun, bagaimana kita mengukur keberhasilan pendidikan karakter ini? Indikator apa saja yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah upaya kita berhasil membentuk karakter siswa yang baik? Pada dasarnya pendidikan karakter itu tidak bisa kita katakan berhasil dan tidak melalui skala nilai. Tidak semudah kita seperti prestasi akademik. Kalau prestasi akademik mungkin nilai 100 itu berarti kita sudah berhasil seperti itu kan. Untuk pendidikan karakter tidak bisa semudah itu, tapi tetap ada indikator-indikator yang bisa menunjukkan bahwa si anak atau pendidikan karakter itu berhasil. Contoh indikatornya adalah terkait dengan keberhasilan pendidikan karakter itu diantaranya perubahan perilaku pada siswa. Jika di awalnya ada hal-hal negatif, maka dia akan berubah ke arah positif. Itu menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter. Misalnya, anak itu menjadi lebih jujur, karena kan tidak semuanya anak memiliki latar belakang pendidikan terkait dengan kejujuran. Maka dengan adanya pendidikan karakter, anak yang berhasil menjadi lebih jujur itu menunjukkan tingkat keberhasilannya. Kemudian selain terkait dengan kejujuran, anak menjadi lebih bertanggung jawab. Mungkin awalnya malas-malasan mengerjakan PR menjadi semangat untuk mengerjakan PR karena merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain itu juga mereka menjadi lebih peduli terhadap sesama. Jika ada temannya yang sakit atau mungkin mengalami kesulitan, mereka akan tanpa aba-aba atau ibaratnya tanpa diingatkan oleh orang tua atau guru, mereka akan langsung membantu. Seperti itu menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter itu bisa dikatakan berhasil. Selain itu, interaksi anak-anak atau siswa dengan orang lain secara positif itu juga menunjukkan keberhasilan. Misalkan pada saat mendapat masukan atau mungkin saat komunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan anak-anak yang lebih muda atau mungkin dengan setara, itu juga menunjukkan karakter-karakter yang positif. Kemudian selain itu, kemampuan anak dalam bekerja satu tim itu juga menunjukkan keberhasilan. Karena tidak selamanya anak itu bekerja secara sendiri, individu. Maka keberhasilan dalam satu tim menunjukkan karakter yang positif. Kemudian yang terakhir, ini yang paling menunjukkan keberhasilan suatu pendidikan karakter ini. Pada saat anak menghadapi konflik, entah itu dengan teman atau konflik dengan dirinya sendiri terkait dengan apa-apa yang mereka merasa tidak nyaman, itu mereka mampu menyelesaikannya dengan damai. Tidak perlu untuk-untukan, tidak perlu dengan emosi, tapi mereka bisa menyelesaikan dengan damai dan berasa butuh bantuan mereka sampaikan. Itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter mengalami peningkatan dan keberhasilannya semakin sukses. Terima kasih banyak Ibu atas wawasan yang berharga ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan inspirasi bagi pendidik dan orang tua di seluruh Indonesia untuk terus berupaya menanamkan nilai-nilai karakter yang baik bagi anak-anak kita. Sampai jumpa dan terima kasih.